Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaria Devitiani dari kelas 2E D3 dengan NIM 19314100029. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang penentuan fungsi hantar sistem pengendali. Pengendali yang digunakan yaitu pengendali suhu. Nah, jadi tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan fungsi transfer masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Nah, untuk percobaan ini fungsi transfernya yaitu GS. Jadi GS ini ada inputnya dan output. Nah, GS ini ada persamaannya yaitu GS sama dengan YS per XS. Nah, nanti kita akan membuat grafik pada persamaan ini. Jadi untuk sumbu Y-nya yaitu persen PV, kemudian untuk X-nya yaitu T dalam satuan detik. Nah, selain itu juga terdapat beberapa persamaan untuk tanpa dead time. GS sama dengan KP per TOS plus 1. Untuk dengan dead time, GS sama dengan K kali E pangkat min delta T per TOS plus 1. Jadi untuk keterangannya, untuk KP yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output yang terjadi di atas suatu perubahan input. Jadi KP ini persen PV dibagi persen PO. Kemudian untuk TO atau TOP yaitu waktu yang dicapai respon pada 63,2 dari kondisi steady state. Kemudian untuk T0 atau TOD atau top delta P yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan untuk proses mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selama tenggang waktu itu, output tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mati atau konstan seperti itu. Nah, di sini sudah terdapat data hasil pengamatan. Jadi untuk PO-nya ini sudah diketahui dan PV-nya kita bisa mengambil dari tabel di sini. Dan untuk persen PO yaitu PO2 dikurangi PO1 dihasilkan ini, dan untuk persen PV sama PV2 dikurangi PV1 dihasilkan ini. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk sumbu X-nya yaitu T dalam satuan detik, kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, untuk metode 1 ini kita akan mencari garis singgungnya. Jadi pertama kita membuat 2 garis. Nah, untuk garis yang di bawah ini untuk persen PV pertama. Jadi di sini letaknya yang muncul pertama nilainya. Untuk PV2 yaitu nilai yang konstan 3 kali. Nah, setelah menggambar ini, kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Jadi garisnya harus menyinggung, tidak boleh begini. Jadi yang benar begini. Nah, dari garis ini kita bisa menentukan garis singgungnya terletak pada di sini. Nah, setelah itu kita buat garis ke bawah sampai sumbu X. Jadi dihasilkan garis singgung dalam TO. Nah, jadi TO-nya nanti diukur dengan penggaris. Nah, di sini sudah didapatkan hasil bacaan dari ruler atau penggaris. Jadi TO yang dihasilkan dari sini yaitu 1,35 cm. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, karena eksisnya saya buat dalam 10 detik, jadi kita mengukur 10 detik ini berapa sentimeter, dihasilkan sama 1,35 cm. Nah, yang soal kedua yaitu tentukan nilai KP, TO, dan TD jika ada dengan menggunakan metode 1. Jadi di sini KP sudah saya jelaskan tadi, dihasilkan yaitu 0,1775, untuk TOD sama dengan 0, K
karena konstan, jadi 0. Kemudian untuk toh rumusnya seperti ini. Nah, jadi toh yang di sini dibagi dengan toh dalam 10 detik. Dihasilkan tohnya yaitu 10 second. Untuk soal yang ketiga yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A. Jadi fungsi transfernya karena tanpa dead time-nya 0, jadi kita menggunakan rumus ini, yaitu GS sama dengan KP per TO S plus 1. Nah, kita memasukkan nilai di sini. Nah, jadi GS-nya didapatkan 0,1775 per 10 detik plus 1. Kemudian untuk yang soal yang selanjutnya B1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Dan kurvanya sama. Jadi di sini untuk metode 2 kita harus mencari garis singgung seperti tadi. Nah, bagaimana mencarinya? Jadi kita menentukan terlebih dahulu titik potong dengan persamaan di sini. Nah, di sini sudah saya tulis bahwa untuk mencari titik potongnya yaitu 0,632 dikali delta CS. Nah, delta CS sudah diketahui 7.1, delta CS yaitu delta PV sama dengan 41,3872%. Nah, karena ini dalam satuan persen, kita kan akan mencari garisnya dengan ruler. Jadi kita harus mengubah dulu dalam sentimeter. Bagaimana mengubahnya? Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu dengan membaca CM, rumusnya nilai persen. Persen ini tadi dibagi total nilai persen kali total sentimeter. Nah, nilai ini dibagi dengan total nilai persen. Total nilai persennya dari mana? Jadi di grafik ini sudah diketahui bahwa persennya 50%. Untuk total sentimeter SBY-nya, subuh Y-nya yaitu kita mengukur dengan ruler dari 0 sampai 50 dihasilkan nilai 7,15 cm. Nah, jadi dengan rumus ini kita mendapatkan nilai potongnya yaitu 5,918737. Nah, kemudian dari nilai itu kita membuat garis. Jadi dari 0 kita mendapatkan garis 5 di sini. Menyinggung. Kemudian sama seperti tadi kita tarik garis ke bawah sampai sumbu X. Nah, didapatkan toh di sini. Kemudian untuk tohnya sama seperti tadi, hasil bacaan ruler di sini didapatkan 1,3 cm, kemudian untuk 10 detik yaitu 1,35 cm. Nah, di sini soalnya itu tentukan nilai KP, TO, dan DT jika ada dengan menggunakan metode 2. Jadi KP-nya sama seperti tadi, untuk TO D-nya 0. Nah, untuk TO-nya dapatkan 9,6 second. Caranya sama seperti tadi, kita sudah menghitung untuk 10 detik yaitu 1,35, jadi TO dibagi 10 detik sentimeternya. Nah, didapatkan 9,6 second. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Jadi nilai di sini kita bisa menentukan fungsi transfernya, yaitu karena TD-nya 0, jadi persamaannya ini, kemudian dihasilkan GS-nya yaitu 0,1775 dibagi 9,6S plus 1. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya yaitu grafik persen terhadap waktu untuk metode 3. Jadi di sini untuk metode 3 kita akan menentukan T1 dan T2. Nah, karena T1-nya tadi sudah diketahui yang warna hijau tadi, nah kita langsung mencari yang T2. Untuk T2 kita bisa mencari titik potongnya dari rumus ini 0,283 dikali delta CS plus PV1. Nah, dihasilkan 38,9. Ini masih dalam persen, kemudian kita ubah dalam sentimeter. Nah, caranya sama. Jadi hasilnya yaitu 5,5640. Nah, dari hasil ini kita membuat garis dengan ruler untuk mencari titik potongnya. Jadi dari 0 sampai 5,560 dihasilkan di sini. Kemudian kita cari garis yang menyinggung di sini. Kemudian kita tarik garis ini ke bawah. Jadi dihasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menentukan T1, T2-nya di sini. Jadi dengan mengukur nilai T1 yang peak ini dari 0 sampai sini, kemudian T2-nya sama dengan ruler. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 3. Untuk metode 3 caranya seperti tadi, mencari T1 dan T2 dan dihasilkan KP-nya sama. Untuk TOD-nya 0 karena konstan. Kemudian untuk T1 caranya seperti mencari TO. Jadi T1-nya diukur dengan penggaris didapatkan 0,9 dibagi karena eksisnya dalam 10 detik, jadi dibagi 1,35 kali 10 detik. Nah, untuk T2 sama, jadi hasilnya yaitu dibaca dengan ruler 1,3 dibagi 1,35 dikali 10 detik. Jadi dihasilkan untuk T1 6,667 second, untuk T2 9,6296 second. Nah, jadi nilai T2 ini harus lebih besar daripada T1. Nah, dari kedua T ini kita bisa menentukan TO dengan persamaan 3/2 dikali T2 min T1. Jadi dari persamaan ini kita masukkan T1 dan T2 dihasilkan 4,444 second. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin J2. Nah, karena D-time-nya 0, jadi rumusnya menggunakan yang ini. Jadi GS-nya dihasilkan dengan memasukkan nilai di atas yaitu 0,1775 dibagi 4,44 S plus 1. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.